mungkin sempat komunikasi kira-kira masalah apa. Tapi yang pasti ini kan masalah pribadi yang bersangkutan, tidak ada sangkut pautnya dengan partai. Siap. Terima kasih. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu, asembo ya. Itu memang komisi mbo itu. Padahal nek dari kepanjangannya kan cetok, clear jelas pemberantasan korupsi. Kenapa cara memberantas korupsi antara korupsi dan kasus-kasusnya korupsi beda-beda? Ini salah satu contoh, misalnya di kasus dugaan korupsi di iklan Bank BJB yang dugaan kerugiannya mencapai 222 miliar. Nah, proses pengusutan kasusnya alun banget, lemot, progresnya ora well tenan. Lo ingat loh, 222 miliar itu duit gede bagi sebuah provinsi besar, apalagi di bank, sebuah bank punya provinsi itu, BUMD provinsi itu. Uang sebesar itu bisa buat bangun berapa ratus sekolah. 222 miliar. Dan setelah kasus ini muncul, lah kok salah satu tokoh politik yang rumahnya sudah digeledah KPK tidak juga segera dipanggil. Nggak ada hubungannya dengan rumah yang digeledah dengan yang punya rumah. Atau buat dimintain keterangan. Loh, makin kesini kelihatan banget, KPK nggak serius menegakkan hukum. Memberantas korupsi, nggak serius. Padahal dia lembaga super body. Namun ikut arah kepentingan politik, pesanan penguasa saja. Apa sih yang bikin KPK mondang kirim surat panggilan pada Kang Ridwan Kamil? Ada apa? Di kasus Bank BJB ini, sebelumnya rumah mantan Gubernur Jabar kan sudah digeledah. Ngangkut beberapa barang juga tuh di sana itu, beberapa koper. Apa KPK nyebut apa yang disita dari rumah Kang Emil itu? Kan nggak ada. Apa yang dibawa? Yang kayak gini bikin Om Begawan terus terang. Terus terang loh, tambah simpati sama KPK ini. Makin ilfil itu. Meragukan lembaga super body itu. Bekerja atas dasar undang-undang untuk kepentingan rakyat. Bubarkan aja KPK kalau memang sudah bisa diganti oleh kejaksaan. Loh, Kang Emil sendiri yang pada pilkada serentak kemarin sempat jadi calon gubernur DKI loh. Kok bar pilkada ngilang? Ada yang tahu kemana itu? Tapi kemarin muncul dengan diangkatnya kasus ini, Kang Emil buruan nongol lah. Tapi udah nongol ya. Tapi keterangannya nggak ada yang bisa saya sampaikan. Atau kasih penjelasan apa yang terjadi. Meskipun dia sudah mengatakan tidak tersangkut korupsi dalam kasus BJB ini. Mosok duit iklan wae dikorupsi segede itu. Nah kalau Kang Emil nggak tersangkut, sopo sih korupsi ini? Emang di mana sih Bank BJB pasang iklannya? Hah? Kok bisa habisnya sampai ratusan miliar? Apa Bank BJB pasang iklan di Times Square, New York Amerika sana, jadi gede. Atau di billboard iklan klub bola di Liverpool, MU, Real Madrid, ya yang mungkin mahal itu bayarannya iklan itu. Lalu memang kalau masang di klub-klub bola yang kelas dunia, apa orang terus mau nabung ke BJB? Nah, memang Bank BJB punya kantor di Amerika yang enggak. Yang penting Kang Emil tuh nongol dulu aja deh untuk memberikan penjelasan, kasih penjelasan informasi, enggak, supaya masyarakat enggak mikir sendiri-sendiri tuh. Biar enggak makin simpang siur lah kabarnya. Ya memang kalah kontestasi dalam pilkada serentak di DKI itu biasalah, kalah pilihan. Meskipun itu enggak mudah diterima, pasti sedih, kecewa dan sebagainya, sudah buang-buang banyak biaya, dana, tenaga dan sebagainya. Ditambah 3 kali melu pil-pil gitu dan kebetulan menang terus waktu itu. Baru di DKI kalah, kan kecewa berat. Meskipun sudah didorong-dorong sama Pak Jokowi loh itu. Dibantuin loh. Nah 2 kali pilwalkot di Bandung dan sekali pilgub Jabar, dia kan kampionnya, menang.
Padahal tidak semua pil yang dia ikuti selalu didukung partai besar atau koalisi gemuk. Nah mungkin dalam dirinya terus timbul rasa jumawa. Wah, dia pasti menang di DKI. Dia sudah percaya diri bahwa dia menang. Kalau orang bilang gede rumongso, pede banget. Loh, kalau nama dia jaminan menang ikut pilkada dimanapun, ya bisa jadi kekalahannya di Jakarta membuat psikisnya kena, rodok drop, mentalnya goyah. Ini Kang Emil jadi embo. Makanya lalu menghilang setelah pilkada dia kalah. Ini jane loh, masih mending itu. Mestinya tidak terlalu jatuh. Wong istrinya masih terpilih jadi anggota DPR. Justru menghilangnya Kang Emil ini nambahi beban Bu Atalia sebagai anggota DPR. Masa bojone ngilang nggak berani nongol. Padahal banyak tuh bekas kepala daerah lain nasibnya lebih memprihatinkan. Akibat kekalahannya itu utangnya akeh. Mungkin bisa dioyak-oyak debt collector. Bisa dimusuhi keluarga loh, dijauhi tetangga. Lalu pendukungnya malah nggak mencibir. Wes bubur pokoknya. Nah tolong dong bantuin. Dicariin tuh kemana Kang Emil. Soalnya DPD Golkar Jawa Barat yang juga mencari dia itu kesulitan. Itu yang bicara MQ Iswara, sekretaris DPD Golkar. Bukan Om Begawan. Dia ngubungi Kang Emil susah itu. Telepon nomor WA-nya diganti. Atau pas gak ada isinya, atau gak ada sinyal. Loh memang di mana sih sekarang Kang Emil? Nih Om Begawan kira setelah diusung Golkar ikut Pilgub DKI, bekas wali kota Bandung 2 periode itu, mentalnya makin tahan banting, harusnya makin kuat. Apalagi sekarang jabatannya saja salah satu ketua DPP Kajian Publik dan Pemerintahan. Berarti posisinya strategis di Partai Golkar. Pimpinan Bahlil. Nah sebagai politisi tersangkut atau terseret sebuah kasus itu biasa, itu risiko politik namanya. Dihadapin saja. Akui nek memang salah, bantah bila memang bisa menunjukkan. Tidak ada kaitannya sama sebuah kasus. Dia harus berani. Bukan malah menghilang kayak sekarang ini. Jadi nggak jelas loh. Lah informasinya serba simpang siur. Masuk ya ada toh bekas wali kota pernah jadi gubernur, begitu ada masalah langsung sembunyi. Wah itu politisi cap apaan kayak begitu itu. Nah di satu sisi dengan upaya KPK membongkar kasus ini, partai beringin kan kena uap panasnya. Maka salah satu wakil ketua umum Golkar itu Pak Adis Kadir menyebut ini kasus individual, kasus pribadi, ya mesti ngono. Kalau dapat aliran ke partai ya diomongnya rusak. Dia mengatakan tidak ada kaitannya dengan partai. Lah piye? Oh, dia kan kader partai, utusan partai, wakil partai, menjadi kepala daerah, orang hubungannya dengan partai. Piye? Rakyat ya tahu lah. Kasus ini kan pas Kang Emil jadi gubernur. Dan kebetulan waktu jadi gubernur, itu belum masuk kader Golkar. Benar. Bukan berarti pula Golkar tak mau bantu, enggak, menemukan di mana keberadaan Kang Emil. Tapi sekarang, dia kan kader Golkar. Dulu yang ngusung di DKI kan dari Golkar. Lah untungnya di Pilgub DKI, Kang Emil itu kayak kalah. Nek menang apa gak malah wirang itu. Isen memalukan. Habis menang kena kasus. Masa gubernur ibu kota dikabarkan melarikan diri, tak ditemukan, menghilang disebabkan kasus korupsi, kan nggak lucu. Ya Kang Emil harus segera membantah, harus muncul dan memberikan penjelasan. Kalau memang nggak tersangkut, ya ngomong aja. Diambil hikmah saja lah. Ya muncul Kang Emil, datangi KPK. Bukankah Ridwan Kamil sempat menulis surat, merespon penggeledahan rumahnya dan mendukung pengungkapan kasus korupsi Bank BJP. Dia akan membantu kok. Artinya dia berani. Artinya kalau dia mengatakan seperti itu, menurut pandangan Om Begawan loh, berarti ya mungkin nggak tersangkut itu. Nah ini beneran nih mendukung supremasi hukum. Loh apa pura-pura mendukung aja. Lah bila terus-menerus Kang Emil itu sembunyi, warga Jabar itu ya merasa malu.
Wah, jebol bekas gubernur mereka tidak berani menghadapi kenyataan karena risiko politik. Nah, citranya makin kalah jauh no, sama Kang Deddy Mulyadi. Penggantinya sekarang ini. Kang Emil. Yang kayak begini lah kok kepikiran mau maju Pilpres tahun 2029. Yo kadoan. Andai kata memang punya syahwat politik gede, ya apapun risiko politik itu dihadapi, bukan dengan sembunyi. Itu kan namanya penakut itu. Nggak gentle. Lah KPK sendiri juga nggak jelas cara membongkar kasus korupsi BJP ini. Lalu dia jelas-jelas menggeledah rumah Kang Emil loh. Lah kok pilih kasih? Kok bisa tak sebut gitu? Kok saya sebut pilih kasih? Apa pernah KPK menjelaskan? Apa-apa saja yang disita dari rumah Kang Emil kan enggak. Enggak ada tuh. Hanya wirawiri tok nggawa barang orang ngomong ya masyarakat enggak tahu no. Karpe ngopo. Hanya bilang beberapa barang itu aja kok. Lah sikap ini berlawanan. Waktu menggeledah rumahnya Mas Hasto. Dan cuma membawa satu flash disk kecil sama buku saja. Itu keluar kemana itu KPK itu. Lah dari rumahnya Kang Emil bawa barang, wah kayak gak ngomong ini. Nah ini yang saya katakan pilih kasih. Loh yang begini ini bentuk diskriminasi hukum loh. Penegak hukumnya main-main aja, menggiring opini aja. Lah pada kasus Bank BCB, kan KPK menyita uang 70 miliar. Loh ada loh barang bukti loh. Aset tanah dan bangunan termasuk ada kendaraan juga. Baik roda 2 maupun roda 4. Tapi KPK nggak pernah menyebut, khusus di rumah Kang Emil, barang sitaannya apa saja. Nggak disebut sama sekali. Padahal di kasus Harun Masiku, baik di rumah Mas Hasto sama Pak Jan Farid, KPK itu keluar-keluar. Nyita apaan itu, keluar-keluar. Meski hanya sebuah flash disk dan buku kecil aja. Wah, suaranya gebleger. Nah, yang pantas kita pertanyakan itu duit 70 miliar. Disita di mana bos? Di rumah siapa? Jelaskan untuk KPK itu. Apa itu dari kantor BJB? Apa nemu neng dalan? Atau dari rumah diritnya? Direktur utamanya BJB. Lah kok enak saja KPK merilis berbagai barang serta jumlah uangnya. Hasil penyitaan di 12 lokasi. Dan salah satu lokasinya adalah rumah Kang Emil. Dulu yang kayak begini nih, bila aparat penegak hukum nek wis kecampuran sama kepentingan kekuasaan, ya gini ini orang genah cara memberikan penjelasan. Agak ragu-ragu dan takut itu. Oh, ini penilaian Om Kawan. Lihat saja tuh kasus Harun Masiku. Meski ada 3 box dokumen disita dari rumah Jan Faris. Apa pernah politisi P3 itu dimintain keterangan? Enggak pernah. Artinya kan mau ngawur. Lah sekarang kasusnya malah wis disidangkan loh Mas Hasto itu. Lalu di kasus Bank BCB, apa KPK menyatakan dengan tegas? Kapan mau memanggil Ridwan Kamil? Belum ada toh keterangan KPK. Lu yang beginian ini membuat kita makin sedih, grantes, makin hopeless, putus harapan masyarakat. Lepas mimpi negara bisa makin baik atau tambah maju. Karena lembaga super body aja nggak bisa apa-apa. Nggak pernah berani mengatakan yang lukas tekas untuk kepentingan rakyat. Oke ya, ini penjelasan dari Om Bengawan. Semoga tidak salah paham. Jangan lupa subscribe. Salam Bengawan, salam ngompol. Sampai jumpa. Dadah.